Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang garis singgung fungsi trigonometri. Ini merupakan salah satu aplikasi dari turunan fungsi trigonometri. Nah, poin apa saja yang akan kita bahas di sini? Yang pertama itu nanti kita akan melihat hubungan turunan fungsi pertama dengan kemiringan garis singgung kurva fungsi trigonometri. Yang kedua, kita akan menentukan kemiringan garis singgung fungsi trigonometri. Dan yang ketiga, kita akan menentukan persamaan garis singgung dan garis normal kurva fungsi trigonometri. Ya, sebelumnya mari kita perhatikan grafik fungsi berikut ya untuk memberikan gambaran secara umum tentang materi ini. Di sini ada sebuah grafik fungsi sembarang. Misalkan kita kasih nama fungsi ini dengan fungsi f(x). Ya. Kemudian ada garis merah di sini. Nah, garis merah ini disebut dengan garis singgung. Nah, garis singgung itu garis yang menyinggung atau menyentuh kurva di satu titik ya. Jadi dia hanya menyentuh kurva di satu titik. Nah, sedangkan ini yang di sini adalah dia titik potong ya. Kalaupun nanti dia menyentuh di dua titik ya, maka akan berbeda titik singgung dan persamaannya gitu. Oke, kita lanjut. Nah, selain itu ada garis nih yang berwarna hijau. Garis yang hijau ini posisinya dia melalui titik singgung dan tegak lurus dengan garis singgung. Ini disebut dengan garis normal. Ya, garis normal. Nah, setiap garis ini, garis singgung, dia mempunyai tingkat kemiringan atau kita sebut dengan gradien garis singgung. Nah, gradien atau kemiringan garis singgung itu kita simbolkan dengan M. Dia merupakan turunan pertama dari fungsi f(x) ini. Ya, jadi untuk memperoleh kemiringan garis yang warna merah itu kita menurunkan fungsi f(x). Nah, kemudian untuk memperoleh nilainya, substitusi nilai X ini, titik singgung ya untuk X-nya, substitusi ke dalam hasil turunan fungsi. Nah, maka akan kita peroleh nilai kemiringan garis singgung tersebut. Seperti itu. Nah, sedangkan untuk garis normal itu nanti gradiennya kita gunakan gradien yang tegak lurus. Karena posisinya tegak lurus, maka gradiennya juga gradien tegak lurus, yaitu min 1 dibagi dengan gradien garis singgungnya. Gitu ya. Nah, selain itu nanti kita akan mempelajari juga persamaan garis singgung. Jadi garis yang merah tadi itu selain punya gradien, nanti kita bisa menentukan persamaan garis tersebut. Nah, bagaimana cara menentukannya? Ada dua komponen yang harus kita miliki untuk menentukan persamaan garis singgung. Yang pertama itu kita harus memiliki titik singgungnya ya, atau x1, y1. Nah, selain itu juga kita harus tahu gradien garis singgungnya atau M ya, turunan pertama dari fungsi tersebut. Nah, setelah ada dua komponen ini, kita bisa menentukan persamaan garis singgung dengan menggunakan rumus ini. Y kurang Y1 sama dengan M dikali X min X1. X1 Y1-nya itu adalah titik singgungnya, M itu adalah nilai gradien garis singgungnya. Nah, selanjutnya untuk persamaan garis normal, nah karena dia posisinya tegak lurus terhadap garis singgung, maka di sini gradiennya berbeda ya. Nah, untuk selebihnya itu sama. Nah, Y min Y1 sama dengan di sini yang berbedanya, min 1 per M. Jadi gradiennya itu min 1 dibagi dengan gradien yang tadi, garis singgungnya, X min X1. Ya, untuk titik singgungnya tetap sama kan, karena dia melalui titik tersebut. Seperti itu. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh soalnya. Nah, contoh yang pertama. Besar gradien garis singgung pada kurva Y sama dengan tangen X kurangi 2 di absis pi per 6 adalah, nah ini yang ditanya adalah gradien garis. Maka nanti kita akan memperoleh berupa nilai ya. Kita coba selesaikan. Nah, yang namanya gradien garis itu adalah turunan pertama dari fungsinya. Ya. Fungsinya yaitu tangen X kurangi 2. Turunan dari tangen adalah sekan kuadrat X ya. Turunan dari 2, 0.
Nah, sehingga ini seperti ini turunannya. Setelah itu substitusi nilai absisnya atau X-nya, pi per 6. Jadi sekan kuadrat pi per 6. Nah, sekan itu kan sama dengan kebalikannya dari cos atau 1 per cos kuadrat pi per 6. Nah, cos pi per 6 itu berapa? Berarti 180 bagi 6 itu 30. Cos 30 adalah setengah akar 3. Nah, jangan lupa ini ada pangkat 2-nya. Nah, sehingga 1 per setengah akar 3 pangkat 2. Setengah pangkat 2 itu 1 per 4. Akar 3 pangkat 2, 3. Jadi 3 per 4. Maka hasilnya gradiennya itu adalah 4 per 3. Jawabannya adalah B. Ya. Next. Nomor 2. Persamaan garis singgung pada kurva Y sama dengan tangan X di titik pi per 4,1. Nah, ini yang ditanya adalah persamaan garis singgung. Ya, persamaan garis singgung. Penyelesaiannya, untuk menentukan persamaan garis singgung, tadi ada 2 komponen yang harus kita miliki. Pertama adalah titik singgung. Ini titik singgungnya sudah ada, pi per 6,1. Pi per 4 ya, 1. Kemudian gradiennya bisa kita cari dengan menurunkan fungsinya ya. Kita menentukan dulu gradiennya. Ya, tentukan gradien. Tentukan gradiennya ya, gradien. Nah, maka gradiennya itu sama dengan turunan pertama dari Y. Nah, tangan X turunannya adalah sekan kuadrat. Ini hampir sama dengan yang tadi ya. Berarti sekan kuadrat pi per 4. Oke, 1 per cos kuadrat pi per 4 itu 180 dibagi 4 berarti 45 derajat. Nah, cos 45 itu setengah akar 2. Nah, jangan lupa pangkat 2. Berarti 1 per setengah pangkat 2 itu 1 per 4. Akar 2 pangkat 2, 2. Jadi 2 per 4. 2 per 4 itu 1 per 2 ya. 1 per 2. Maka gradiennya adalah 2. Seperti itu. Nah, sudah kita peroleh gradiennya sudah ada, titik singgungnya sudah ada, diketahui di soal. Maka persamaan garisnya itu adalah Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Y kurangi Y1-nya itu 1, ini ya. Kemudian gradiennya sudah kita peroleh 2. X1-nya itu pi per 4. Pi per 4. Nah, sehingga kita sederhanakan Y min 1 sama dengan ini dikalikan 2X min 2 kali pi per 4. Jadi min pi per 2. Oke, lihat di opsinya. Ini dibuat Y sama dengan ya. Jadi sebelah kiri hanya Y saja. Maka pindah ruaskan ke kanan satunya itu. Jadi 2X min pi per 2 ditambah dengan 1. Sudah ada belum? 2X ditambah pi per 2 min 1. Nah, ini ya, yang C ya, 2X positif. Nah, ini bisa kita seperti ini nih. Kalau mengikuti opsi, kita kasih tanda kurung di sininya, dibuat plus ini, berarti 1 ya, 1 positif nih, V-nya ini negatif pi per 2. Jadi jawabannya adalah 2X plus 1. Ini ya, C ya. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut nomor 3. Persamaan garis singgung pada kurva Y sama dengan sin X dibagi 1 plus cos X di titik berabsis pi per 3. Nah, ini menentukan persamaan garis singgung dengan yang diketahuinya absis. Berarti kita perlu mencari salah satu titik singgungnya, yaitu untuk ordinatnya ya, Y-nya. Nah, kita coba jawab dari sini. Penyelesaian. Nah, untuk menentukan ini, menentukan dulu titik ya. Kan titik Y1-nya. Nah, maka Y1 itu diperoleh dari substitusi ke nilai ini. Sin pi per 3.
sin pi per 3 dibagi dengan 1 tambah cos pi per 3. Sin pi per 3 berarti sin 180 dibagi 3 itu 60. Sin 60 itu setengah akar 3 ya. Kemudian 1 tambah cos 60 itu setengah, sehingga ini menjadi akar 3 per 2 dibagi dengan 1 tambah setengah, 3 per 2, 3 per 2. Maka hasilnya adalah, ini dibalik ya, akar 3 per 2 dikali 2 per 3, berarti 1 per 3 akar 3. Nah, ini untuk Y1 nya, sehingga titik singgungnya adalah, nah, titik singgungnya itu tadi pi per 3, 1 per 3 akar 3. Nah, sudah ada titik singgungnya. Sekarang kita menentukan gradien ya, yang ini tadi menentukan Y. Sekarang kita menentukan gradien, turunkan dulu ini Y sama dengan sin X per 1 plus cos X. Nah, ini kan pembagian. Masih ingat ya, pembagian itu U per V. Turunannya apa? Misalkan U-nya itu sin X, V-nya itu 1 plus cos X. Nah, maka turunannya ini adalah cos X. Yang ini V aksen turunannya adalah min sin X ya. Ingat rumusnya, U per V, maka turunannya adalah U aksen V min V, U V aksen ya, U V aksen per Pi kuadrat. Ini U ya. Nah, ini jangan lupa. Nah, tinggal kita substitusi, ini nilai-nilainya udah dicari. Berarti gradien itu turunan pertama dari Y sama dengan U aksen. U aksennya itu cos X, V-nya itu 1 plus cos X, kasih kurung dulu supaya nanti tidak salah, min U V aksen. U-nya itu sin, V aksennya ini, jadi sin kali min sin X, jadi min sin kuadrat X ya, min sin kuadrat X bagi V kuadrat. V-nya itu 1 plus cos X pangkat 2. Nah, sehingga ini menjadi, kita kalikan dulu, cos X tambah cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X dibagi dengan 1 plus cos X pangkat 2. Nah, ini bisa sederhana menjadi 1 ya. Nah, kita buat ke sini aja nih. Cos X tambah 1 dibagi dengan 1 plus cos X pangkat 2. Nah, ini kan sama ya, kita coret, yang ini hilang semua. Nah, yang ini tinggal 1 pangkatnya, jadi 1 per 1 plus cos X. Nah, tinggal substitusi nilainya ya. X nya itu tadi pi per 3, berarti 1 per 1 plus cos pi per 3. Pi per 3 itu 180 dibagi 3 berarti 60. Cos 60 itu adalah setengah ya. 1 ditambah 1 plus setengah berarti 1 per 3 per 2, jadi 2 per 3. Nah, ini nilai gradiennya 2 per 3. Sehingga persamaan garisnya itu adalah Y dikurangi Y1. Y1 nya mana? Ini titik absisnya 1 per 3 akar 3 sama dengan M, gradiennya 2 per 3, X kurangi X1 nya pi per 3. Nah, setelah itu kita sederhanakan, ini dibuat menjadi 3 bawahnya ya, atau ini 3-nya dikalikan ke sini, 3Y min 3 per berapa ini, 3 akar 3 ya, akar 3 sama dengan 2X min 2V per 3.
Nah, selanjutnya perhatikan opsinya. Di situ X sama Y dipindah ruaskan, satu ruaskan ya. Nah, berarti X positif, X-nya positif tetap, maka Y berpindah. Min 3Y. Nah, ini kan berarti dia tetap, ini yang berpindah. 2V/3, ini berpindah ruas, tambah akar 3. Nah, 2X. Nah, ini masih ada pecahan, di sini nggak ada pecahan, berarti kita harus hilangkan pecahannya dengan cara bagian ini harus dibagi dengan 3 ya. Nah, harus bagi 3, maka yang atas juga dikali dengan 3. Sehingga yang ini 3 kali 2, 6X. 6X min 9Y per 3. Nah, yang ini 2V plus akar 3 akar 3 ya. 3 akar 3 per 3. Nah, ini 3-nya kan bisa dibagi. Sehingga bersisa 6X kurangi 9Y sama dengan 2V ditambah 3 akar 3. Yang mana? 6X tambah 9Y ditambah 2V tambah 3 akar 3. Yang A ya jawabannya. Oke, selanjutnya nomor 4. Persamaan garis normal pada kurva Y sama dengan sin X dibagi 1 plus cos X di titik berabsis pi/3. Nah, ini persamaan garis normal. Berarti nanti gradiennya kita harus buat dulu menjadi gradien tegak lurus. Ya, kita coba jawab di sini. Penyelesaian. Ya. Untuk yang pertama kita harus cari dulu titik singgungnya. Ya, perlu titik singgung, berarti nilai Y1 kita peroleh dengan mensubstitusi pi/3 sin. Oh, sebentar. Ini kan tadi soalnya sama dengan yang tadi ya. Soalnya sama dengan yang tadi nih. Coba perhatikan. Y sama dengan sin X per 1 plus cos X di absis pi/3. Ini juga sama. Berarti sudah kita peroleh tadi kan titik singgungnya dan gradien garis persamaan garisnya ya. Nah, jadi langsung aja, nggak usah kita hitung lagi. Nah, tadi kita peroleh gradiennya berapa? Coba kita lihat. Nah, gradiennya itu diperoleh 2/3 ya. Nah, M-nya 2/3. Nah, ini kita tulis titik singgung. Titik singgungnya berapa tadi? Titik singgungnya itu pi/3, 1/3 akar 3. Pi/3, 1/3 akar 3. Nah, M-nya itu 2/3 atau 3/2 tadi? 2/3 ya. 2/3. Nah, kita punya persamaan garis normal itu Y min Y1 sama dengan min 1/M kali X kurangi X1. Nah, Y min Y1-nya itu 1/3 akar 3. Gradiennya itu min 1/2/3 kali X kurangi X1-nya itu pi/3. Oke, kita sederhanakan. Ya, ini dibuat menjadi kali bagi 3 ya, 3Y min akar 3/3 sama dengan ini dibalik jadi min 3/2 kali X min pi/3. Oke, ini kita perhatikan di sini ruas kiri itu X dan Y ya, ruas kanan itu bilangan. Ya, maka kita kelompokkan nanti X sama Y sebelah kiri dan sisanya sebelah kanan. Tapi kita sederhanakan dulu nih. Ya, dikali-kalikan dulu. Ini bawahnya dibuat menjadi 6 ya. Supaya nanti bisa hilang penyebutnya. 6 bagi 3 itu 2 kali 3 6. 6Y. Yang ini 6 bagi 3 2. Jadi min 2 akar 3. Nah, yang ini menjadi 6 juga. Berarti 6 dibagi 2 3 ya. 3 kali 3 9. Jadi min 9X min kali min plus 9
9 dibagi 3, 3V. Ya, seperti itu. Oke, selanjutnya kita hilangkan ininya sehingga menjadi 6Y kurangi 2 akar 3 sama dengan 3V min 9X. Ya, kelompokkan ke sebelah sini, X-nya positif, berarti 9X tambah 6Y sama dengan 3V plus 2 akar 3. Berarti jawabannya adalah yang C ya. Oke. Nah, mungkin hanya ini yang bisa disampaikan untuk kesempatan ini. Mudah-mudahan materinya bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.